Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, di antara bentuk kesyirikan yang kadang tidak kita sadari, kadang ya tidak terdeteksi oleh kita. Ya, kita tidak sadar kesyirikan itu ternyata ada di sekeliling kita. Jadi kesyirikan itu bukan hanya datang ke kuburan, ya, menyembah, meminta kepada orang mati, meminta kepada wali ini, ya, kemudian minta syafaat kepada pohon ini, batu ini, dan segala macam. Bukan hanya itu saja. Akan tetapi ada kesyirikan-kesyirikan yang terkait dengan lafaz-lafaz yang kita ucapkan sehari-hari, dengan kata-kata yang dekat dengan kita, bahkan mungkin sering kita dengar atau bahkan keluar mungkin ya pada ya sebagian kesempatan keluar dari lisan kita dan tanpa kita sadari, dan ini sangat berbahaya sekali. Di antaranya setelah kita sebutkan tadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, di antaranya beliau mengatakan, wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah dan demi kehidupanmu. Dan dia menggabungkan antara bersumpah dengan Allah dan bersumpah dengan makhluk, mensejajarkan Khalik dengan makhluk, menggandengkan Khalik dengan makhluk, dan ini tentunya merupakan ya ja'lun niddi lillah, merupakan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya sudah kita sebutkan tadi, kalau kita bersumpah jangan bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah jatuh kepada kekufuran atau jatuh kepada perbuatan syirik tanpa dia sadari. Oleh sebab itu Ibnu Abdul Bar, Al-Imam Ibnu Abdul Bar menjelaskan ya bahwasanya ulama ijma para ulama bahwasanya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Ya, sumpah itu hanya boleh dengan Allah ya, dan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena sumpah itu adalah ibadah. Sumpah itu adalah ibadah. Kita mengagungkan Allah dengan bersumpah dengan namanya. Kita memuliakan Allah dengan bersumpah dengan sifatnya. Maka ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut. Barang siapa yang ingin bersumpah, dalam hadis disebutkan, maka hendaklah dia bersumpah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau dengan sifatnya. Aw liyasmut. Kalau tidak, hendaklah dia diam. Ya. Maka ya para ulama kita menjelaskan, walaupun ya secara umum bersumpah dengan selain Allah tersebut hukumnya adalah secara umum hukumnya adalah syirik asghar, akan tetapi dia bisa jatuh dan bisa melebar kepada syirik akbar ya in i'taqada anna al-mahlufa bihi musawin lillahi fit ta'zimi wal haq. Pada hakikatnya, pada dasarnya bersumpah, ketika ada orang yang mengatakan ya bersumpah, umpamanya dia bersumpah ya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah dengan wali fulan umpamanya, dia bersumpah dengan Sunan Ampel umpamanya. Ya, dia bersumpah atau Sunan Kalijaga dia sebutkan. Bersumpah dengan nama tersebut demi kehidupan atau demi Sunan Kalijaga. Ini contoh. Maka ya menurut para ulama pada dasarnya ini hukumnya adalah syirik asghar. Akan tetapi bila dia tersebut berkeyakinan bahwasanya wali yang dia jadikan untuk bersumpah tadi musawin lillahi fit ta'zim, sama derajatnya dengan Allah, harus sama-sama dimuliakan ya, dan pemuliaannya tersebut sama dengan sebagaimana dia memuliakan Allah dan sama haknya dengan hak Allah, maka dia jatuh kepada syirik akbar. Jadi ya, kita harus berhati-hati. Kadang-kadang bersumpah dengan selain Allah ini bisa menjerumuskan kita, bisa menyeret kita kepada syirik akbar. Kalau kita berkeyakinan sesuatu yang kita bersumpah dengannya ya sama seperti Allah dalam ya ta'zim, dalam kita memuliakan atau dalam hak yang harus kita berikan kepadanya. In lam ya'taqid dzalik fahuwa syirkun asghar.
Akan tetapi kalau dia hanya bersumpah tanpa ada keyakinan tersebut, ya dia bersumpah dengan wali fulan, akan tetapi dia mengatakan Allah tersebut lebih berhak untuk diagungkan, Allah tersebut lebih berhak untuk dimuliakan, hak Allah tersebut lebih berhak untuk ditunaikan, tanpa dia menyamakan keagungan wali tersebut dengan keagungan Allah, tanpa dia menyetarakan hak Allah dengan hak wali tersebut, maka ini hukumnya syirik asghar. Dan walaupun syirik asghar, dia wajib kita hindari, wajib kita jauhi, karena walaupun perbuatan syirik itu syirik kecil, syirik tetaplah syirik yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mahmud ibn Labid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang sangat aku takutkan, yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mengkhawatirkan, begitu takut terhadap umatnya dengan perbuatan syirik kecil? Salah satunya sebagaimana kita jelaskan tadi, ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, karena syirik kecil tersebut halus. Syirik kecil tersebut masuk ke dalam jiwa seorang muslim tanpa dia sadari. Syirik kecil itu permainannya begitu halus, tanpa disadari terucap, tanpa didasari ternyata sudah terperangkap dalam lingkaran perbuatan syirik kecil. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan syirik kecil itu adalah perbuatan yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari fitnah Dajjal. Fitnah syirik kecil atau bahaya atau musibah syirik kecil ini lebih dikhawatirkan, lebih ditakutkan oleh Rasulullah kepada umat ini daripada fitnahnya Dajjal. Ini karena bahaya yang ditimbulkan dan ketidaksadaran sebagian orang dengan syirik kecil tadi. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan perkataannya, wa taqul laula kulaibatu hadza la atana lusus. Di antara bentuk kalimat atau kata-kata yang dia tersebut merupakan bagian dari syirik kecil adalah kalaulah bukan karena ada kulaibah. Kulaibah itu anjing penjaga, la atana lusus. Kalaulah bukan karena ada anjing penjaga ini, maka kita akan didatangi maling atau pencuri. Ini kan sering mungkin kita mendengarkan, kalau bukan karena ada nih anjing yang menjaga ini, mungkin rumah kita sudah dirampok atau rumah kita sudah dimasuki maling atau pencuri. Ternyata kata-kata yang mungkin tidak asing di telinga kita atau sering berseliweran di telinga kita, sering kita jumpa atau dengarkan sehari-hari, ternyata ini adalah perkataan yang berbahaya dan konsekuensinya bisa merusak tatanan tauhid, bisa merusak eksistensi akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa meroboh pondasi tauhid dan keimanan kita kepada Allah. Di mana letak masalahnya dalam perkataan ini? Jelas sekali bagi kita. Dia mengkaitkan tidak terjadinya pencurian karena adanya anjing. Padahal semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Dia menisbatkan tidak terjadinya pencurian tadi kepada seekor anjing ketika dia menggonggong. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala yang membuat anjing tersebut menggonggong. Atau bahkan dalam
redaksi lain disebutkan oleh Ibnu Abbas, laulal battu fid dar la atanan lusus. Kalaulah bukan karena ada angsa yang menjaga di rumah, maka akan datang kepada kami pencuri. Ini merupakan penisbatan tidak terjadinya musibah, tidak terjadinya kemalingan, tidak terjadinya suatu keburukan dinisbatkan kepada makhluk. Padahal yang mengatur itu semua musabbib, ya, yang mengatur itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah berkehendak, ya, mudah bagi Allah untuk membuat anjing tadi tersebut tidak berkutik atau angsa tadi tidak bersuara. Maka yang harus dikatakan oleh seorang muslim bukan seperti itu. Akan tetapi yang harus dia katakan adalah laulallah wahda. Kalaulah bukan karena penjagaan Allah, maka akan datang maling, akan masuk pencuri. Bukan dinisbatkan tidak terjadinya musibah tadi kepada anjing, kepada angsa. Ini merupakan tanda lemahnya tauhid seorang hamba kepada Allah. Yang menyebabkan tidak datangnya pencuri tersebut, apakah anjing yang menjaga atau angsa yang menjaga rumah? Tidak. Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang benar, dia tidak mengatakan laulallah wahda. Kalaulah bukan karena Allah semata, ya, tidak akan datang dan tidak akan terjadi begini-begini. Dan sebagian ulama mengatakan, ya, akan tetapi ini kedudukan yang lebih rendah, yang paling sempurna itu dia katakan laulallah wahda, kalaulah bukan karena Allah semata. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan boleh menggunakan kata-kata thumma. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian karena, bukan dengan pakai huruf waw. Karena huruf waw tersebut dalam bahasa Arab itu, ya, lil musyarakah, dua-duanya itu sama. Ya, jadi sebabnya sama. Ketika dia mengatakan kalaulah bukan karena Allah dan karena, jadi seolah-olah dia menyamakan antara, ya, sebab yang didatangkan oleh anjing yang menjaga tadi dengan sebab Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka yang sempurna adalah, ya, tanpa dikaitkan dengan makhluk, dengan Allah semata. Kemudian kalau dia mau juga begitu, gunakan kata-kata thumma. Laulallah summa fulan. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian karena bantuan si fulan. Ini boleh. Akan tetapi yang afdal diucapkan oleh seorang mukmin adalah seperti yang kita katakan tadi, laulallah wahda. Atau dan yang ketiga adalah laulallah wa kadza, ya. Laulallah, kalaulah bukan karena Allah dan si fulan dan bantuan si fulan, ini tidak boleh. Karena di sini bisa membuat seorang tersebut jatuh kepada syirik asghar, ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud, ya, terkait dengan masalah sumpah, beliau mengatakan li an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan. Aku bersumpah dengan Allah, ya, kadziban, aku bersumpah dengan Allah dalam keadaan berdusta, ini lebih aku cintai daripada bersumpah dengan selain Allah akan tetapi berdusta. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berdusta, lebih aku cintai, lebih ringan bagiku daripada bersumpah dengan selain Allah dalam keadaan jujur dan dalam keadaan benar. Betul. Karena kalau kita bersumpah dengan Allah, kita dalam tauhid. Walaupun kita tersebut melakukan suatu pelanggaran, yaitu berdusta. Akan tetapi kalau kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, kita jatuh kepada kesyirikan. Walaupun kita melakukan suatu kebaikan, yaitu kita jujur. Karena, ya, li'anna hasanatat tauhid, kebaikan tauhid tersebut lebih besar daripada kebaikan jujur, dan keburukan berdusta tersebut lebih ringan daripada keburukan perbuatan syirik, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi intinya pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita kenali bentuk-bentuk syirik. Mari kita kenali syirik-syirik yang terkait dengan alfaz, dengan lafaz ataupun perbuatan. Kemudian harus kita hindari agar tauhid kita tetap terjaga, tetap sempurna, tetap baik kepada Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.
Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 1 jam kita bersama, itu artinya kita akan cukupkan sampai di sini pertemuan kajian kitab tauhid kali ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita ucapkan jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz tadi, sahabat keluarga muslim, dapat bermanfaat bagi kita amalkan, mudah-mudahan kita jauh daripada perbuatan-perbuatan syirik. Sahabat kaum muslim, saya Darus Lian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.